إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال في آية الآخرة إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiga hal. Ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Hatinya merasakan bahwa seluruh nikmat yang diterima, seluruh kenikmatan, semua hal yang terjadi pada dirinya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Hati merasakan kenikmatan, hati merasakan kebahagiaan, hati merasakan penderitaan, hati merasakan siksaan, dirasakan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya apapun yang terjadi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang bersyukur karena hatinya ada dekat dengan Allah. Ada manusia bersyukur bukan hanya karena hatinya, tetapi juga bersyukur karena lisannya, bersyukur dengan lisannya. Oleh karena itu, pada Jumat kali ini mari kita mengucapkan dari lubuk hati kita terdalam, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa syukur terindah, rasa syukur paling ikhlas kita ucapkan untuk Allah yang memelihara alam semesta ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Alhamdulillah inilah yang sering sekali kita ucapkan dalam keadaan apapun, menerima nikmat-nikmat Allah dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga yang bersyukur dengan perbuatannya, dengan tindakannya. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kita kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kita kekuatan. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kita mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, perasaan yang masih bisa merasakan, kulit yang masih bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari apapun. Bangun kita dari tidur, ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tadi malam saya tidur, tapi subuh ini Allah, saya buka mata, saya masih bisa melihat kuning, hijau, hitam, putih, dan warna-warna yang lain. Dan itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, saya bersyukur telah mematikan saya tadi malam, tetapi subuh ini akan saya langkahkan kakiku menuju masjid-Mu, karena saya akan beribadah kepadamu ya Allah. Begitu juga pada Jumat kali ini, merasakan nikmat itu akhirnya langkah demi langkah kita lakukan, perasaan malas kita buang, kesibukan kita tinggalkan. Apapun yang terjadi, kita bersyukur kepada Allah dengan perbuatan kita.
melangkahkan kaki ke tempat ini, naik kendaraan dan masuk ke dalam masjid ini, tahiyatul masjid, dan sebentar lagi kita sholat Jumat berjamaah. Itu adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan hati kita lakukan, syukur dengan ucapan kita lakukan alhamdulillah, dan syukur dengan perbuatan kita lakukan dengan datang bersama-sama di tempat ini berjamaah sebagai kewajiban kita sebagai muslim, berjamaah salat Jumat di masjid yang mubarak ini. Kita tidak akan pernah lupakan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, manusia paling mulia, Nabi paling disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kirimkan dari hati kita yang paling dalam, hati kita paling tulus, kita kirimkan salawat kepada beliau, Nabi yang menjadi uswatun hasanah kita, Nabi yang menjadi panutan kita semua, pemimpin terbaik dunia yang menyebarkan Islam. Belum pernah ada manusia menyebarkan Islam secanggih itu. Belum pernah ada manusia yang pernah menyebarkan sesuatu agama sesingkat itu, dan seluruh dunia bisa merasakan itu. Sampai ke Soviet, sampai ke Bukhara, dan seluruh dunia bisa merasakan Islam sekarang karena beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita keringkan, dan Jumat ini siapa yang selalu mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat di hari insyaallah di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu tujuan penciptaan kita semua ini, Allah menyebutnya yang saya sebutkan tadi, saya menciptakan manusia itu liya'budu. Inna khalaqal insana innal jinna wal insan illa liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya sama sekali tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu, illa liya'budun, untuk menyembah kepadaku. Manusia terbagi tiga di dalam penyembahan kepada Allah. Yang pertama, ada manusia, mungkin di antara kita juga ada, di antara kita yang hadir pada hari ini, ada manusia menyembah kepada Allah karena takut siksaan Allah. Datang sholat Jumat karena dia takut, kalau saya tidak sholat Jumat ada siksaan yang akan kita terima. Ada ancaman siksa, ancaman balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tidak datang sholat Jumat. Jika saya tidak puasa akan ada neraka menunggu di sana. Jika saya tidak melakukan ini maka rezeki saya akan hilang. Jika saya tidak melakukan ini maka saya akan celaka. Jika saya tidak melakukan ini saya tidak akan selamat menjalani kehidupan. Jika saya tidak melakukan ibadah-ibadah ini maka akan ada sesuatu yang terjadi yang secara negatif akan saya alami. Jadi ada kita atau manusia yang beribadah karena ancaman Allah. Karena ada sesuatu yang akan diterima yang tidak disenangi, yang akan diterima jika tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat rajin karena takut akan neraka Allah. Jadi di antara umat Islam, umat kita ini, sahabat-sahabat kita, ada di kategori itu yang melakukan ibadah hanya karena Allah, hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain saudara-saudara sekalian, ada juga yang beribadah sungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Salat, zakat, puasa, kurban, haji, karena sangat mengharapkan balasan kebaikan, balasan barakah, syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan surga bagi mereka yang selalu baik kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bersungguh-sungguh bekerja karena apa?
Siapa yang bertakwa kepada Allah yakhruju min haitsu la yahtasib. Kalau saya betul-betul takwa kepada Allah, insya Allah seluruh masalah saya akan terselesaikan dengan baik. Motivasi ibadahnya adalah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap semua bisa berjalan baik-baik saja jika dia melakukan seluruh ibadah yang diperintah Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, apa yang saya lakukan ini, salat, puasa, zakat, mudah-mudahan ya Allah saya bertakwa kepadamu min haitsu la yahtasib, supaya ada rezeki yang saya tidak pernah menyangkanya Engkau memberikan kepadaku ya Allah. Itu adalah motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah karena akan ada balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mungkin juga ada di antara kita ini beribadah betul-betul bukan karena neraka Allah, bukan karena siksa Allah, bukan karena ancaman Allah, bukan juga karena iming-iming Allah, bukan juga karena janji-janji surga Allah. Bukan itu dia beribadah, tetapi dia beribadah karena cintanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan mahabbah. Saya sholat 5 rakaat, oke. Tetapi saya cinta Allah, saya tambah dengan salat-salat sunat saya ya Allah. Saya berzakat 2,5% ya Allah, tapi saya ingin tambah, jangankan 2,5%, 5%, 10%. Tetapi yang ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan 2,5%, jangankan 5%, jangankan 10%, 50%, semua harta ini saya serahkan ya Allah karena saya cinta kepadamu. Saya mahabbah, di hati saya ada Allah, dan cinta itu saya rasakan sebagai pemberian yang tidak ternilai harganya. Rabi'ah al-Adawiyah mungkin kita kenal semua. Perempuan sufi yang pernyataannya menarik seluruh dunia, menarik kita semua. Kepergiannya menyisakan sebuah kata-kata hikmah yang menarik. Ya Allah, jika saya beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan saya ke dalam nerakamu. Jika saya beribadah kepadamu hanya karena saya berharap surgamu, tidak usah ada surga. Tetapi jika saya mau beribadah kepadamu karena cintaku kepadamu, jangan pernah hilangkan rasa kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Bayangkan, ibadah bukan karena ingin disiksa, takut disiksa. Ibadah bukan karena mengharapkan surga, tetapi dia ibadah karena memang diperintah Allah sebagai hamba, dan ikhlasnya kepada Allah menjadikan dia terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kategori ini tentu ada di antara kita semuanya. Tidak apa-apa diiming-iming di awal-awal. Diimingi 27 derajat jika datang sholat jamaah akan lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Jika sholat di Makkah akan ada 1000 kali lebih lipat daripada yang lain. Jika memberikan orang lain sesuatu maka akan mendapatkan juga apa yang diinginkan. Jika bersedekah maka akan berlipat-lipat hartanya. Mari kita lihat, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Coba kita berikan. Kalau kita bersyukur, ini menarik ayat ini, pendek tapi menarik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah bilang apa? La azidannakum, pasti saya tambah nikmatku. Perhatikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti tambah nikmat itu. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Wa la in kafartum, tetapi jika kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah tidak bilang saya siksa. Allah hanya bilang, kalau kau tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmatku, kalian kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, Allah bilang inna azabi lasyadid. Kalau syukur pasti ditambah nikmat, tetapi kalau kufur, Allah hanya bilang, ingat azabku pedih loh. Azab saya pedih.
siksaan saya berat. Allah tidak bilang saya akan siksa, saya akan lakukan sesuatu. Tapi Allah memperingatkan kalau kita kufur. Tetapi kalau kita bersyukur, sudah pasti la azidannakum, saya pasti tambah nikmat. Oleh karena itu, Bapak sekalian jamaah salat Jumat, mari kita syukuri dengan hati. Mari kita syukuri dengan lisan kita. Ucapan alhamdulillah di sepanjang kehidupan kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Sehingga Allah bilang begini, kaifa takfuruna billah wa kuntum awatan. Manusia, bagaimana mungkin kalian kufur? Allah sebetulnya heran, sekedar mengingatkan. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kalian bisa kufur? Bikas kafir, tidak bersyukur. Wa kuntum awatan. Dulunya tidak ada sama sekali. Kalian dulu tidak pernah ada. Sebelum kita dijadikan ayah ibu kita, jadikan Allah, kita pernah tidak ada sama sekali. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa kufur kepada Allah? Bagaimana bisa mengingkari Allah? Bagaimana bisa tidak bersyukur kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu tidak ada, Allah menghidupkan. Summa yumitukum, tapi nanti akan mematikan lagi. Summa ilaihi turja'un, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima, berapapun rezeki yang kita terima, apapun itu bentuknya, apapun caranya, mari kita tidak pernah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beberapa ayat menyatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bisa melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada hari ini selalu syukur, baik itu dengan hati kita, baik itu dengan lisan kita, apalagi dengan perbuatan kita. Semoga khutbah ini ada memuatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Jamaah Jumat rahimakumullah, hati yang paling dalam, hati yang paling ikhlas kita serahkan kepada Allah. Mari kita berdoa sama-sama. Semoga di antara kita, apalagi semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahla yauminhum wal awad innaka qaribun qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sami wal basar wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afa'in dal hisab. Allahumma firli wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi habli min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.